Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai rangkaian RC. RC berarti apa? R. Resistor kapasitor. Betul. Udah ketebak ya. Nanti kalau ada RLC berarti resistor, induktor, kapasitor gitu. Kalau Ya. RC berarti resistor, kapasitor. Bayangin kalau kita punya rangkaian ya. Rangkaiannya kayak gini. Dia terdiri dari sebuah sumber tegangan, kemudian sebuah resistor dan kapasitor yang dirangkai seri ya. Kemudian di sini ada saklar. Kalau kita klik saklarnya ke A, berarti ada arus, atau bisa juga sih yang ke B pun bisa juga ada arus, tergantung situasinya ya. Kalau misalkan kita pindah ke A, maka si tegangannya dihitung gitu ya. Kalau misalkan kita pindah ke B, maka kan si tegangan ini kan terputus ya. Jadi nggak terhitung. Bisa dipahami ya. Ini saklar aja untuk menghubungkan si tegangan. Nah, rangkaian arus searah terdiri dari hambatan atau resisten, kapasitor atau C. Ya. Nah, proses pengisian kapasitor, berarti kalau kita mau ngisi kapasitornya, si saklarnya kita klik ke arah A. Ya. Saklar kita masukkan ke arah A. Nah, kemudian kita masukkan yang tadi tuh, bahwa tegangan total itu sama dengan GGL min IR min tegangan pada kapasitor. Ya, VC. Gitu ya. Sama dengan 0 karena pada lintasan yang tertutup ya. Kan kalau S-nya di saklarnya kita sambungin ke A, berarti kan antara GGL, R, dan C itu semua pada sebuah rangkaian tertutup kan. Jadi GGL min IR min VC itu sama dengan 0. Nah, VC itu sama dengan Q per C, ini dapat dari mana? Dari pengertian si kapasitansi itu ya. Kan kemarin sama dengan Q per berarti kalau V sama dengan Q per C. Ya, dapatlah GGL min IR min Q per C itu sama dengan 0. Nah, kemudian pada saat mulai pengisian, muatan itu nilainya adalah 0. Kan baru mau diisi. Kapasitornya belum ada muatannya. Ya. Nah, nilai 0, ketika waktunya sama dengan 0, muatannya bernilai 0. Nah, berarti kita bisa tahu jumlah arus awalnya. Ketika kita sambungkan si saklar ini ke titik A, ya. Ketika kita sambungkan saklar ini ke titik A, kan timbul arus ya. Timbul arus yang datangnya dari sumber tegangan ini ya. Bukan datangnya dari sumber tegangan, pokoknya sumber tegangan menimbulkan arus gitu ya. Bukan berarti arusnya itu datang dari sini ya. Timbul arus, nah arusnya itu berapa pada saat awal? Nah pada saat awal T-nya sama dengan 0, berarti muatan di kapasitor sama dengan 0. Berarti sebelah sini 0 dong. Ya nggak? Kalau ini 0, berarti GGL min IR sama dengan 0. Bisa kita pindah ruas kan? Ya. Kalau ini 0, ya kan Q-nya sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0. Jadi ini pindah ruas I0R-nya ke kanan, jadi plus kan? Jadi I0-nya adalah GGL per R. Nah, ini adalah arus awalnya. Ya, arus awalnya. Kalau muatan awalnya adalah 0, tapi kalau arus awalnya adalah GGL per R. Nah, kira-kira arusnya habis ini tambah naik apa tambah turun? Sebenarnya udah dibahas waktu pengisian kapasitor kemarin. Nah, setelah kapasitor mencapai harga maksimum, maka Q itu sama dengan C kali GGL ya. Kan Q sama dengan C kali V kan. V-nya itu kan si sumber tegangannya itu, berarti kali GGL. Ya. Nah, jadi persamaan ini untuk mengetahui si nilai arusnya setiap waktu ya, kita turunkan kedua ruas itu terhadap waktu ya, DDT gitu. Jadi DDT GGL min IR min Q per C itu sama dengan ya 0 gitu ya. Nah, jadi karena GGL-nya konstan, berarti turunannya terhadap waktu itu sama dengan 0. Kalau konstanta kan diturunin terhadap diturunin kan 0 ya. Konstanta diturunin terhadap apapun kan 0. Jadi sebelah sini itu 0. Jadi sisanya tinggal apa?
Sisanya tinggal min IR, DDT dari min IR, atau min DDT IR, min DDT Q per C sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita bisa masukkan DDT-nya ke IR, jadinya R DI DT. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Ini kan DDT kali IR, jadinya R DI DT. DDT kali Q per C. Nah, C-nya itu apa? C-nya kan kapasitansi dari kapasitor. Iya. Ya, dia berubah nggak terhadap waktu? Berubah. Nggak dong. Kan dia hanya bergantung Iya. pada apa? Ayo, C hanya bergantung pada apa? Hanya bergantung pada geometri saja kan? Sepanjang geometrinya nggak berubah, ya dia nggak berubah. Kapasitansi kapasitor dia, jadi dia merupakan konstanta. Kalau Q-nya kan dia berubah terhadap waktu ya. Jadi dq dt. Ya. Jadi min R dI dt min 1 per C dq dt. Nah, ini bisa kita pindah ruas ya. Jadi R dI dt itu sama dengan, ini R dI dt-nya ke kanan jadi plus. Ini sama dengan min 1 per C dq dt. Dq dt kenal nggak apa? Dq dt perubahan muatan terhadap waktu itu sama dengan apa? Arus. Kan ini Arus. udah ada ditulis di sini. Gimana sih? Ayo konsentrasi, konsentrasi. Ya, sama dengan I per C ya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Kan dq dt itu sama dengan I. Ya, jadi I per C ya. Jadi, kalau kita pindah ruas, dt-nya ke atas, I-nya ke bawah, dan R-nya juga ke bawah, jadi dI per I sama dengan min 1 per RC dt. Ini pindah ruas ya, dt-nya ke sana, I-nya ke bawah, R-nya juga ke bawah. Ini pindah ruas. Nah, berarti kalau pengen tahu I setiap waktu, ya tinggal integralin kan? Ya. Nah, karena pada T-nya sama dengan 0, I-nya itu sama dengan I0, tadi nilai I0-nya udah tahu ya, GGL per R. Kita integral DI per I sama dengan integral ini 1 per RC dt. Tapi kan 1 per RC, R konstanta, C konstanta kan? Jadi dia keluarin dari integral ya. Keluarin dari integral. Jadi integral dt aja. Dengan batas waktu dari 0 sampai T. Nah, yang sebelah sini arusnya berubah dari arus I0 sampai I. Itu adalah waktu pada arus pada waktu yang ditanyakan. Oke. Jadi kalau kita integralin, integral DI per I apa? Integral 1 per I DI. Ln I. Ah ya betul, ln I ya. Dan X. Jadi ln I dengan batas-batas I0 sampai I. Integral dt ya T. Dengan batas-batas 0 sampai T. Jadi T dikurang 0 ya T aja lah ya. Jadi kita tulis T aja di sini langsung. Ya. Min T per RC. Nah, ln I-nya kita masukin batas-batasnya dari I0 ke I, jadinya ln I min ln I0 sama dengan min T per RC. Kalau pengurangan ln itu sama dengan apa? Sama dengan ln Pembagian. pembagian, jadinya I per ln I per I0 sama dengan min T per RC. biar di sini ln-nya hilang, berarti sebelah sana jadi Ini kan logaritma. Di kuadrat. logaritma apa Logaritma E. integral ya? Logaritma E. Ya, betul. Bukan logaritma E. E pangkat si itu gitu ya. Jadi kalau ini I per I0-nya mau hilang ln-nya, berarti di sebelah sana jadi E pangkat itu. Gitu ya. Jadi E pangkat min T per RC gitu ya. Ini C-nya C gede ya harusnya. Salah nih. Ini harusnya C besar. Jadi kalau pengen tahu I sama dengan I0 E pangkat min T per RC. Nah, ini besarnya arus setiap waktu, yaitu I0 E min T per RC. I0-nya tadi berapa? GGL per R. GGL per R. Iya. Nah, coba lihat. Dengan persamaan ini kamu bisa nebak grafiknya nggak? Kira-kira arusnya naik atau turun? Angkatnya min. Turun. Turun ya. Jadi kalau dibikin grafik, dia turun. Nah, kira-kira kalau muatan gimana? Turun juga atau naik? Naik. Ya, ketika diisi, berarti pakai arusnya besar. Ketika muatannya makin bertambah,
Jadi ketika kita pengisian kapasitor, arusnya itu pertama besar dulu. Besar dulu, arusnya itu mengecil sepanjang waktu. Tapi kalau muatannya itu bertambah sepanjang waktu. Kita buktikan ya, muatannya gimana. Nah, karena tadi I sama dengan GGL per R, E pangkat min T per RC, dengan T itu waktu ya. I itu kan sama dengan dq dt ya. Turunan muatan terhadap waktu. Berarti kalau pengen tahu Q, ya berarti kalau pengen tahu dq gitu ya, dt-nya tinggal kesanain kan. Jadi dq sama dengan GGL per R, E pangkat min T per RC dt. Kalau pengen tahu Q setiap waktu ya tinggal integralin ya. Jadi diintegralin Q sama dengan integral ini sebelah sini. GGL per R, E pangkat min T per RC dt. Ada yang konstan? Yang konstan apa? GGL per R. Nah, berarti boleh dikeluarin dari integral ya. Nah, jadi boleh kita keluarin dari integral. Jadi integral E min T per RC. Nah, integral E pangkat min T per RC apa? Ya, ini memang gimana? T per RC, E pangkat itu. T per RC. Dari apa? 1 per RC ya? Ya, atau kita tulis RC aja. Ya, kan kita integralkan terhadap T kan? Kita integralkan terhadap dt kan? Berarti kan yang temannya T kita keluarin. Tapi 1 pernya kan? Ya. Tapi 1 per di sini tuh 1 per RC kan? Ini kan 1 per RC kali T. Berarti 1 per RC. 1 per 1 per RC jadinya RC aja. Ya enggak? Jadinya RC aja. Kemudian langsung aja kita masukin batasnya. Dari 0 sampai T. Berarti yang 0, E pangkat 0 berapa? 0. 1 ya. 1. E pangkat 0 itu 1. Jadi kalau 1 kali RC, RC aja. Ya enggak? Jadi kita dapat persamaannya. Ini kan R-nya boleh dicoret ya. Ini di kedua ruas ada R. Ini di bawah ada R. Jadi R-nya boleh dicoret. Kemudian C-nya boleh keluar. Jadinya seperti ini. Nah, kalau dibikin ke dalam grafik, ini bertambah ya. Jadi muatannya itu bertambah. Tapi kan ini min juga. Tapi kenapa bertambah? Minus ketemu minus. Ya, karena ini pengurangan ya. Karena pengurangan sesuatu yang negatif jadinya.